Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan mempelajari perjalanan hidupnya kita bisa mencintai dengan sebenar-benarnya cinta pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bagian al-qiyamu bid-da'wah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai melaksanakan atau menjalankan dakwah. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala athari nuzul hadhihi al-ayat bid-da'wati ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa haythu inna qaumahu kanu jufatan la dina lahum illa ibadatul asnami wal awthan wa la hujjata lahum إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنف. Bukan karena HP. Baik. Rasulullah SAW mulai melaksanakan dakwah sesuai dengan perintah dalam ayat yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yakni ayat dari surah Al-Mudaththir, mengajak manusia kepada Allah. Nah, ini sering diulang-ulang ya. Mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak kepada golongan tertentu. Bukan mengajak kepada kiai tertentu, bukan. Ya. Nah, ini harus diperjelas sejak awal dakwah. Bukan diajak kepada ustadz tertentu. Nah, ini berbahaya kalau sampai ada orang-orang yang berdakwah kepada jamaah tertentu, kepada kelompok tertentu, kepada ustadz tertentu. Yang mana kalau dakwahnya seperti itu, maka benar atau salah kelompok tersebut akan tetap dibela. Benar atau salah ustadz tersebut akan tetap dibela kalau dakwahnya kepada ustadz tertentu. Maka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada Allah. Ya, dakwah kepada Allah dengan menggunakan petunjuk dari Allah, ya. Sehingga yang benar adalah yang datang dari Allah. Apa yang dikatakan Al-Quran itulah yang benar, dan yang menyelisihi Al-Quran maka pasti salah. Meskipun dia kiai, meskipun dia
ustadz besar, apapun gelarnya, kalau dia menyelisihi Al-Quran, tidak sama dengan Al-Quran, berarti dia salah. Demikian pula petunjuk Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk Allah melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang benar, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menyelisihi hadis-hadis Nabi pasti keliru, pasti salah. Dan di zaman ini kita mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Maka muncullah simbol kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Beberapa waktu lalu, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, saya mendapati video, potongan video seorang tokoh agama, katakan saja namanya Gus Baha. Dia bilang, ini slogan-slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dari dulu orang katanya, ya, sejak dia berislam dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus kenapa kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau memang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah? Memangnya selama ini kita kemana? Kita jawab sama, ya katakan saja namanya Gus Baha. Wahai Gus Baha, orang-orang banyak yang meninggalkan Al-Quran. Mereka merujuk kepada siapa? Ahli filsafat, ahli tasawuf, meninggalkan Al-Quran. Kembali kepada perkataan tokoh-tokoh agama yang dianggap selaras dengan akal pikirannya. Inilah orang-orang yang diajak kembali kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran memberikan jalan, menunjukkan jalan, dia memilih jalan yang lain. Jalan tokoh-tokoh yang lain. Jalan tokoh-tokoh filsafat. Ya. Jalan tokoh-tokoh tasawuf, jalan tokoh-tokoh orang-orang yang tidak di atas Al-Quran. Maka orang-orang inilah yang kita ajak kembali. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada jalan yang hak. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya, suatu ketika kata sahabat, suatu ketika dalam suatu hadis disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW khatta lana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah menggaris satu garis. Ya, Rasulullah menggaris satu garis di atas tanah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hada sabilullah." Inilah jalan Allah. Ya, inilah jalan Allah. Kemudian Rasulullah SAW menggaris di samping garis lurus tadi, ada garis ke kanan beberapa, garis ke kiri beberapa. Kata Rasulullah SAW, "Wa hadhihi subul." Ini adalah jalan-jalan yang keluar dari jalan Al-Quran dan Sunnah. "Wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an din." Maka janganlah kalian mengikuti subul, jalan-jalan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga kalian tercerai-berai. Wahai saudaraku, inilah orang-orang yang menyimpang, yang melalui jalan-jalan selain jalan Al-Quran dan Sunnah, yang dimana jalan-jalan itu ada da'i, ada penyeru, ada syaitannya yang memanggil orang-orang. Inilah yang kesini yang dipanggil, ta'alau ilal Quran was Sunnah. Ayo kembali, irji'u ilal kitab was Sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Wahai Gus Baha, kalau Anda tidak faham. Sudah digambarkan Rasulullah SAW. Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahid. Umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Kenapa? Karena mereka berjalan tidak di atas jalan Al-Quran dan Sunnah, berjalan di atas hawa nafsunya, berjalan di atas pendapat orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang kita panggil kembali kepada jalan yang benar, jalan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafis salih, sesuai dengan pemahaman salafus salih yang kata Rasulullah SAW, khairul qurun qarni, sebaik-baik jalan, sebaik-baik generasi adalah generasiku, ya, para sahabat.
thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang mengikuti mereka dan yang mengikuti mereka. 3 generasi al-mufaddalah yang diutamakan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Para pendahulu yang saleh dari kalangan muhajir dan ansar. Ya. Yang mana Allah sendiri yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka. Kalau Allah ridho kepada mereka, yang lain belum tentu diridhoi oleh Allah. Kita cari yang jelas-jelas saja. Kemudian di belakang mereka ada orang-orang, kata Rasulullah SAW, man ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kenapa mereka berselisih? Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Inilah orang-orang ini yang diajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Inilah orang yang kemana-mana, yang tidak berada di atas jalannya as-salaf, yang kita ajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, tersebar. Kita sebut namanya. Kenapa? Kenapa kita sebut namanya? Orang yang menjelaskan. Karena tidak bisa disinggung-singgung. Orang tidak paham yang mana. Baik. Nah, kenapa lari ke sana ya? Jadi, dakwahnya Rasul adalah dakwah kepada Allah. Bukan kepada ustadz tertentu, kelompok tertentu, masjid tertentu, pesantren tertentu. Enggak. Kalau dia berada di atas Al-Quran dan sunnah, dia benar. Kalau dia menyelisihi Al-Quran dan sunnah, dia salah, meskipun itu saya. Suatu ketika saudara mendapati saya menyelisihi Quran sunnah, maka jangan ikuti saya dalam masalah itu. Karena itu adalah kesesatan. Ya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perintah Allah dalam surah Al-Mudaththir di ayat-ayat yang pertama-pertama, wa haitsu inna qaumahu kanu jufatan la dina lahum illa ibadatul asnam wal awthan. Dan kaum yang diajak oleh Rasulullah ketika itu, kaum Quraisy yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah orang-orang yang keras. Orang-orang yang keras, menjauh dari kebenaran. Kenapa orang menjauh dari kebenaran? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang diikuti? Inilah yang kita ajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga dalam Islam tidak boleh kita mengkultuskan orang. Kalau dia yang bilang pasti benar, tidak ada begitu dalam Islam, tidak ada. Ya. Kalau dia mengatakan Quran dan Sunnah, maka dia pasti benar. Ini yang ada. Bukan kalau dia yang bilang maka pasti benar. Kalau ustadzku yang bilang pasti benar, tidak boleh dibantah. Keliru, tidak begitu Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya manusia pasti bisa salah. Pasti bisa salah. Siapapun dia, setinggi apapun ilmunya. Nah, ya, ini orang-orang yang keras tidak punya agama. Ya, agama mereka hanyalah menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Kalau dikatakan berhala itu bukan cuma patung. Ya, segala sesuatu yang disembah selain Allah itu namanya berhala. Salah satu berhala adalah patung. Ya, salah satu jenis berhala patung. Tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumentasi, kecuali hanya mengikuti bapak-bapaknya dan nenek moyang mereka. Coba lihat ini agamanya orang-orang jahiliyah terdahulu, mengikuti bapak dan nenek moyangnya. Oh, sudah begitu kita punya nenek moyang dulu, tidak boleh dirubah-rubah. Ini perkara jahiliyah. Perhatikan.
Jadi kalau itu yang dilakukan oleh bapak kita, nenek moyang kita, menyelisihi agama, maka tinggalkan apa yang dilakukan oleh bapak kita, nenek moyang kita, kembali kepada agama. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma apa? Ma wajadna 'alaihi aba apa? Coba siapa? Santri ayo. Aduh, tiba-tiba. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Kalau dikatakan kepada mereka, ayo ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi. Mereka akan menjawab apa? Kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati kakek kami lakukan. Tojolo, apa najama itu tojolo? Itulah yang kami ikuti. Ya, kami tidak mau ikuti apa yang dibawa oleh Muhammad. Ini perkataan orang-orang kafir jahiliyah terdahulu yang sampai sekarang masih ada. Kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah meskipun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak memiliki pengetahuan sesuatu pun tentang agama, ya, dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka masih tetap mau mengikutinya? Gunakan akal sehat. Ya, gunakan akal sehat. Dan orang yang menggunakan akal sehat pasti mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku berakal sehat, presiden akal sehat tapi tidak mengikuti agamanya Muhammad, berarti akalnya tidak sehat. Meskipun dia mengaku presiden akal sehat. Karena akal sehat itu sesuai dengan fitrah, menjadikan Allah sebagai sesembahan. Ya. Kenapa kita menyembah Allah? Allah yang berikan segala sesuatunya. Allah yang mengurus semua urusan kita. Segala yang kita miliki, yang kita manfaatkan, semuanya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung kenikmatan Allah, tidak bisa kamu hitung. Kenikmatan mata bisa dihitung? Tidak bisa. Berapa jarak yang bisa kita lihat? Berapa banyak, berapa kali kita gunakan mata kita, telinga kita? Tidak bisa kita hitung. Belum yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya dari Allah. Kenapa kita tidak menyembah Allah satu-satunya? Kenapa kita tidak menyembah Allah yang memberikan semua itu kepada kita? Kenapa? Maka akal sehat itu akan mengikuti agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala akhlaqa lahum illa al-akhdh bil 'izzati wal unf. Ya, mereka tidak punya akhlak. Orang-orang jahiliyah terdahulu. Cuci muka dulu, kasihan. Allahu Akbar. Ya. Cuci muka dulu nak ya. Ya. Baik. Ya. Kalau mau rampas, kalau mau ambil barangnya orang, diambil saja. Kenapa? Ini kuat, hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat, dia yang menang. Jahiliyah. Dan sekarang masih ada yang begitu. Kalau dia punya power, punya kekuatan, maka dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tidak peduli orang mau setuju atau tidak. Jahiliyah seperti itu. Ya. Dia punya power, dia punya kekuatan, maka dia melakukan apa saja yang dia kehendaki, yang dikehendaki oleh hawa nafsu. Wala sabila lahum fi hal al-mashakil illa as-sayf. Tidak ada cara lain untuk keluar dari sebuah persoalan kecuali perang, kecuali bunuh-bunuhan.
Inilah satu-satunya cara. Ya. Ente masalah dengan saya, ayo kita selesaikan dengan pedang. Nah, makanya dikatakan orang-orang kafir jahiliyah, ya, mereka berperang bi asbabil kafih karena persoalan sepele. Ya, mungkin baku lihat saja. Kenapa boleh lihat kan? Hah? Ada masalahmu? Kenapa kalau saya lihat kok? Berarti kau lawan saya, berani. Coba pegang hidungnya. Berkelahi, gara-gara sebab sepele. Satu orang berkelahi, melibatkan keluarganya. Terlibat keluarganya, terlibat kampungnya. Ada kebiasaan jahiliyah seperti ini. Karena tidak adanya ilmu, tidak adanya agama, tidak adanya pelajaran akhlak. Maka hikmahnya kalau ada orang yang belajar agama, ya jangan begini. Lucu kalau orang sudah belajar agama, santri misalnya, baku lihat dia saja, baku lihatnya, baku pukulnya. Awe kesini. Jangan. Ya. Faqad ikhtara Allah an yaquma bid-da'wati sirran wa la yuwajiha biha wa la yuwajibu biha illa man ya'rifuhu bil khairi wa hubbil haqq. Maka Allah memilihkan strategi dakwah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal dakwahnya dakwah sir. Dakwah sembunyi-sembunyi. Jangan kamu dakwahi kecuali orang yang kamu kenal dia itu orang baik. Ini kira-kira kalau saya sampaikan sama dia ini mudah-mudahan dia bisa terima. Ini di saat apa? Di saat kejahatan itu lebih dominan. Di saat kejahilan, ketidaktahuan lebih dominan. Maka dakwahnya dakwah sir. Kenapa? Kalau kita dakwah terang-terangan, langsung dihabisi, habis dakwah itu di kampung. Ya. Ada satu kampung belum kenal dakwah, belum kenal tauhid. Maka dengan semangat berapi-api seorang anak muda naik di atas mimbar. Tinggalkan Tuhan kalian semuanya syirik. Neraka. Bid'ah. Itulah pertama dan terakhir kali dia datang di kampung itu, tidak ada dakwah. Coba lihat strategi dakwah yang dipilihkan Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kita berhasil masuk di satu masjid, dakwah di situ. Tiba-tiba ikhwan yang ngajak dakwah. Jangan kau imam, kasih itu ustaz imam, kau jelek bacamu. Habis. Ya tidak, ikhwan? Nah, coba lihat Allah memilihkan jalan dakwah sir untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak didakwai kecuali orang-orang yang kira-kira kalau saya dakwai ini dia bisa terima. Dilihat memang ini ciri-cirinya orang baik ini. Ini ciri-cirinya ini kalau saya kasih tahu ini bisa terima, ini bisa berpikir. Itu dulu. Ini dakwah sir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, sekarang masjid sudah begini kita dakwah tauhid, alhamdulillah. Menyembah kubur itu tidak boleh, menyembah selain Allah tidak boleh. Orang sudah paham. Ya kan? Orang sudah paham. Kita hanya boleh menyembah Allah saja satu-satunya. Ya. Kita harus sholat itu begini, puasa itu begini. Semuanya diniatkan karena Allah, tidak boleh karena selain Allah. Orang paham sudah. Jadi pelan-pelan sabar dakwah. Wa yathiqu bihi wa yatma'innu ilaihi, orang yang dia percaya saja. Ya, dia tenang dengannya. Wa an yuqaddima ahlahu wa 'ashiratahu wa asdiqa'ahu wa nudama'ahu 'ala ghairi. Dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, strategi dakwahnya Rasulullah yang dipilihkan oleh Allah, yang sesuai dengan petunjuk Allah, yang paling pertama didakwai adalah keluarga.
keluarga. Ya. Teman-teman, karib kerabat. Ini bukan di kampungnya belum ada dakwah, pergi di kampungnya orang lain berdakwah. Padahal di kampungnya butuh dakwah. Nah, orang-orang pertama yang masuk Islam, Ar-Ra'ilul Awwal, kelompok-kelompok pertama yang masuk Islam. Falamma bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'watahu badara ila al-iman bihi 'adadun mimman kataba Allahu lahu as-sabqa ila as-sa'adati wal khair. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, memulai dakwahnya, seperti yang kita sebutkan tadi di atas, ya, orang mulai dari kerabatnya, orang-orang terdekatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sembunyi-sembunyi, ya. Tidak langsung terang-terangan, padahal orang kita sudah tahu kalau ini terang-terangan pasti orang marah. Wah, yang penting kan kita dakwah, Ustaz. Menyampaikan. Orang mau terima tidak terserah. Persoalan hidayah, Ustaz. Urusan Allah. Ini mau Nabi Muhammad ini. Tidak ada Nabi Muhammad bilang begitu. Harus punya strategi. Maka bersegeralah orang-orang kepada iman. Ya, beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala tentukan mereka sebagai orang-orang yang terdahulu menjemput kebahagiaan dan kebaikan dalam Islam. Wa kanat awwaluhum 'ala al-itlaq ummul mu'minin Khadijah bintu Khuwailid. Orang paling pertama yang beriman adalah Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha. Wa kanat qad 'alimat al-bisharat wa sami'at 'an al-irhasat wa absarat malamih an-nubuwah wa shahadat tabashir ar-risalah wa tawaqqa'at an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyu hadhihi al-ummah. Ya, kenapa? Alasannya adalah kenapa dia yang paling pertama? Kenapa Khadijah yang paling pertama? Alasannya mudah. Karena dia sudah mengetahui tanda-tanda kenabian itu. Di Khadijah memang sudah memantau Nabi Muhammad SAW. Ingat ketika kita pernah cerita, kenapa Khadijah memberikan dagangannya kepada Nabi Muhammad. Masih ingat ceritanya? Kenapa? Apa jawabannya? Ada yang masih ingat? Apakah murni, pure ingin bisnis? Khadijah ketika menyerahkan dagangannya kepada Nabi Muhammad, diserahkan semuanya, tidak seperti orang-orang lain yang sebagian saja diserahkan oleh Khadijah, didagangkan. Ini Nabi Muhammad semuanya diserahkan. Apakah pure karena bisnis? Murni bisnis? Tidak. Kenapa? Siapa yang ingat? Karena ingin menguji Nabi Muhammad SAW. Kenapa ingin menguji Nabi? Ada cerita di belakangnya ini. Ayo, siapa yang ingat ini? Aduh, mengantuk enggak apa. Belum. Ya, dari mana? Baik, ingat, ketika itu kita pernah cerita, ketika masih kecil, Khadijah masih kecil. Ya, ingat ceritanya. Khadijah main-main bersama teman-temannya, iya kan? Nah, Khadijah ini sepupu satu kalinya Bahira. Ya kan? Siapa? Waraqah bin Naufal. Kemudian ada pendeta rahib yang datang kepada Khadijah dan teman-teman yang sedang main-main waktu itu. Ya kan? Pendeta ini mengetahui Injil, mengilmui Injil, dan di dalam Injil dikabarkan tentang Nabi Muhammad SAW dan tanda-tandanya. Detail tanda-tandanya disebutkan, sampai waktunya juga disebutkan. Maka pendeta itu mengatakan kepada anak-anak perempuan kecil-kecil, termasuk diantaranya Khadijah,
Ya, bahwa akan keluar di zaman kalian ini seorang nabi. Pendeta ini bilang begitu. Ciri-cirinya begini. Disebutkan ciri-cirinya yang ada di dalam Injil. Begini. Ketika berselang waktu yang lama, Khadijah sudah 2 kali menjanda, tiba-tiba mendengar ada orang yang seperti disebutkan oleh pendeta tadi ciri-cirinya. Ya. Salah satu ciri-cirinya adalah jujur, amanah. Ya, tinggal itu yang belum dilihat oleh Khadijah. Yang lain sudah ada, ciri-ciri fisiknya ada. Kulitnya, rambutnya seperti apa, sudah disebutkan. Khadijah, oh ini orangnya ini, tinggal satu. Amanah atau tidak dia. Tapi karena sudah hampir sempurna keyakinannya Khadijah, maka diuji, dikasih semua hartanya. Dagangkan saya. Setelah pulang betul. Inilah kenapa Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejak menikahi Nabi, dia yakin bahwa yang nikahi ini adalah calon Nabi. Sudah dipaham? Dia melihat tanda-tandanya. Dia mendengarkan, ya, melihat tanda-tanda kenabian ada pada Nabi. Kemudian dia melihat Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya, dia sudah yakin betul bahwasanya wa tawakkal an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa nabiyyu hadhihi ummah. Dia sudah yakin betul. Thumma ta'akkada laha min hadithi Waraqah bin Naufal fi Hira'i wa huwa Jibril alaihi salam. Tambah yakin lagi ketika Khadijah mendengarkan penjelasan dari siapa? Waraqah bin Naufal. Sudah, apa lagi? Sempurna sudah berita, tanda-tanda sudah sempurna ada pada Nabi Muhammad SAW, suaminya. Tentang Jibril, wa anna alladhi ja'a bihi huwa wahyu nubuwah. Bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu kenabian. Thumma syahadat binafsiha ma marra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzul awal mudaththir fa kana min at-tabi'i an takuna hiya awwalul mu'minin. Dan ketika itu dengan mata kepalanya sendiri Khadijah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima surah Al-Mudaththir. Dia lihat langsung Nabi menerima surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Yang menyelimuti dia siapa? Khadijah. Turun ayat itu dilihat langsung oleh Khadijah. Keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Maka sudah menjadi sesuatu yang normal, yang pantas kalau orang yang paling pertama beriman ya Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, wabadar Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadiqihi al-hamid. Ketika diperintah untuk berdakwah, maka Nabi mendatangi orang yang paling dia cintai. Ya, dari kalangan laki-laki, ini sahabatnya sendiri yang senantiasa bersamanya. Ya, sahabat yang baik Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah ibn Abi Quhafah radhiyallahu taala anhu. Liyukhbirahu bima akramahu Allah bihi minan nubuwwati war risalah. Dia kabarkan Allah memuliakan saya, mengangkat saya menjadi seorang rasul. Wa yad'uhu ila al-iman bihi, kemudian mengajak sahabatnya tersebut untuk mengimaninya. Fa amana bihi duna taraddud wa la ta'athur. Maka Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran beliau, keteguhan beliau, sifat-sifat beliau tidak mungkin Muhammad bohong. Maka dengan itu Abu Bakar ya masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu begini. Sahabat itu adalah orang yang mengenal kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Kalau ada sahabat saking jelek tak kita tahu, tidak ada kebaikan tak tahu. Aku tahu sekali itu orang sekte, orang ini gini. Coba ada orang begitu kan? Masa sahabat begini? Iya. Coba lihat
Makanya kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlikum. Orang yang benar-benar baik di antara kalian, orang yang baik sama keluarganya. Kenapa? Keluarganya yang paling dekat sama dia. Harusnya orang yang paling dekat dengan dia adalah orang yang paling pertama menerima kebaikan-kebaikan dia. Iya kan? Ini beda. Sebagian orang. Sama orang yang paling dekat dia jelek, sama orang yang jauh dia baik. Kalau teman kantornya Masya Allah, senyum terus. Mari kita. Apalagi kalau ibu cantik, macam dapat itu. Ibu hari ini cantik sekali. Tidak pernah dia bilang begitu sama istrinya. Kalau dekat sama istrinya, kau boketik, Allahu Akbar. Harusnya istrinya adalah orang yang paling banyak menerima kebaikannya, karena itu orang yang paling dekat. Coba lihat Rasulullah SAW. Sahabatnya yang paling dekat adalah Abu Bakar, maka Abu Bakar paling tahu pribadi kebaikan Rasulullah SAW. Maka dia tidak tidak menolak ketika diajak beriman. Cuma kita Pak, kenapa istri tidak mau kita poligami? Karena dia paling tahu ini, dia paling tahu ini suami ini tidak akan adil kalau dia menikah lagi. Iya kan? Cuma kalau istri kita saya bilang termasuk saya ya. Cuma kalau istri kita tahu betul, ini suamiku pasti adil. Kalau istri kita paham betul dengan karakter kita yang baik. Kalau dia mendapatkan haknya sebagai orang yang pertama mendapatkan kebaikan-kebaikan kita, tidak masalah poligami. Ya, berteori lagi kita ya. Praktek belum. Allahu Akbar. Jam berapa masih Isya? Lewat 22. Oh, masih panjang. Ya, Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, maka dia adalah orang yang paling merasakan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia langsung beriman tanpa ragu-ragu. Wa asra'a ila tasdiq, langsung membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida syahadatal haqq, dia langsung bersyahadat. Fakana awwalu man amana bihi 'ala al-itlaq, ini orang yang paling pertama masuk Islam. Au man amana minar rijal, atau laki-laki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Wa kana asghar minhu bi sanatain, Abu Bakar ini lebih muda 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sadiqan lahu mundu ahdin qadim, ya, temannya sudah lama dia berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang yang baru ketemu, sudah lama. Arifan bi sirrihi wa alaniyatihi, coba lihat. Dia tahu betul dengan rahasia-rahasia Nabi. Tahu sekali. Ya. Dan apa yang ditampakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana imanuhu a'dal syahid ala sidqi sallallahu alaihi wasallam. Maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merupakan bukti yang paling nyata tentang kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dia, ini kan orang sama-sama sama Nabi bertahun-tahun, ya kan? Sekiranya Nabi pernah berdusta, pasti dia meragukan. Jangan-jangan kau bohong sama saya. Pasti dia meragukan. Tapi karena dia tahu bahwasanya Nabi tidak pernah berdusta, tidak mungkin berdusta, maka tanpa ragu-ragu dia langsung beriman. Wa min awwali man amana bihi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Termasuk orang-orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Kana tahta kafalatihi muqiman indahu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini dipelihara oleh Nabi memang. Ya, sebagaimana Nabi dulu dipelihara sama bapaknya. Nabi ini adalah orang yang paling pandai membalas budi. Berbalas budi. Ya. Yut'imuhu wa yusqih, dia kasih makan, dia kasih minum, dia pelihara. Wa yaqumu bi amrihi, dia urus, dia yang mengurus Ali bin Abi Thalib.
karena anak-anak Ali bin Abi Thalib masih anak-anak, li'anna Quraisyan asabathum maja'ah. Jadi waktu itu Quraisy ditimpa kelaparan dan Nabi Muhammad termasuk orang yang kaya ketika itu. Kaya raya karena suaminya Khadijah. Ya. Wa kana Abu Thalib muqillan katsiran aulad. Dan Abu Thalib ini orang miskin yang banyak anaknya. Jadi jangan takut kalau miskin banyak anak. Yang kasih makan Allah. Ya kan? Jangan takut. Ya, karena terjadi paceklik, Abu Thalib ini miskin, banyak anaknya, fakafala al-Abbas ibnahu Ja'far wa kafala Nabi sallallahu alaihi wasallam Aliyan. Maka Al-Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara Ja'far bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana ka ahadi auladihi. Maka dianggap seperti anaknya Ali bin Abi Thalib itu. Ila an ja'atin nubuwah wa qad nahazal bulugh. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, si Ali bin Abi Thalib ini hampir balik, ya, nahazal bulugh. Yuqalu kana umruhu 10 sinin. Ya, waktu itu umurnya 10 tahun, hampir balik. Wa kana yatba'uhu fi kulli a'malihi. Ali ini selalu ikut sama Nabi SAW, apapun yang dikerja oleh Nabi, Ali ikut. Falamma da'ahu ila al-Islam ajaba ilaihi. Ketika diajak kepada Islam maka langsung ya diterima Islamnya. Wa huwa awwalu man amana bihi minas sibyan. Ini adalah anak-anak paling pertama yang masuk Islam. Wa min awwali man amana bihi maulahu Zaid bin Harithah bin Sharahil al-Kalbi. Ya, orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan budak atau orang yang dibebaskan dari perbudakan adalah Zaid bin Harithah, ya, bin Sharahil dari suku Al-Kalbi, ya, dari suku Al-Kalbi. Zaid bin Harithah karena qad usira ayyam al-jahiliyah wa bi'a. Waktu di zaman jahiliyah Zaid ini ditangkap. Jadi Zaid ini bukan budak pembelian, bukan. Jadi orang diperbudak itu ada yang diperjualbelikan memang, ada yang ditawan pada saat peperangan, ditawan. Nah, tawanan ini kadang dijual juga, tetap dijual. Ya, ada juga yang kadang langsung dipakai sebagai budak. Nah, Zaid bin Harithah ini anak orang kaya. Zaid bin Harithah itu anak orang kaya. Ya, nikmat hidupnya. Tapi ketika suatu peperangan, beliau ditangkap dan ditawan. Fashtarahu Hakim bin Hizam. Maka ketika itu dia dibeli oleh Hakim bin Hizam. Ini ponakannya Khadijah. Ponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam yang membeli Zaid bin Harithah. Wa wahadahu li ammatihi Khadijah. Setelah dia beli dikasih tantenya Khadijah. Ya. Fa wahadathu Khadijah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menikah dengan Rasulullah, Zaid bin Harithah ini dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suaminya. Wa ulima bihi abuhu wa alima bihi abuhu wa ammuhu faja'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu liyuhsina ilaihima fi fidaihi. Maka ketika bapaknya Zaid bin Harith mengetahui bahwasanya anaknya ternyata jadi budaknya Muhammad, maka bapaknya Zaid ini, yakni Al-Harith, bersama saudaranya datang kepada Nabi Muhammad SAW mau menebus anaknya, karena memang orang kaya. Fada'a Rasulullah SAW Zaidan wa khayyarahu baina an yadhhaba ma'a abihi wa ammihi wa baina an yabqa indahu fakhtarahu 'alayhima. Wa 'inda idhin dhahaba Rasulullah SAW ila al-mala'i min Quraisy wa qala ashhadu anna hadha ibni warithan wa mawruthan. Ya. Nah, ketika datang bapaknya, ya, coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang bapaknya sama omnya mau beli, Nabi panggil Zaid, Zaid sini. Kamu mau ikut sama bapakmu atau sama saya? Ini jelas-jelas bapaknya yang menyayangi dia. Disayang anaknya ini, bukan anak yang
dicampur-campur, enggak. Anak disayang. Kamu mau ikut saya atau ikut bapakmu? Apa kata Zaid? Saya ikut kamu, wahai Muhammad. Masya Allah. Saking indahnya, saking nikmatnya hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia miskin. Karena yang membuat kenikmatan hidup bersama seseorang itu bukan harta, tapi akhlaknya. Apa ya? Akhlak. Nah, maka Zaid pun lebih memilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasul sangat bergembira, belum menjadi Rasul ketika itu. Ya, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Zaid ke pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian Nabi berteriak. Nabi mengatakan, saksikanlah, ini adalah anakku. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Seperti anak kandung. Ya, diangkat menjadi anak angkat. Wa dzalika qabla an-nubuwah, dan itu sebelum diangkatnya beliau sebagai nabi. Fakana yud'a Zaid bin Muhammad. Waktu itu dia dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Hatta ja'al Islam mu'attalan at-tabanni. Fadu'iya Zaid bin Haritha. Sampai Islam datang dan Islam mengharamkan tabanni. Tabanni itu apa? Mengangkat anak. Ya, yakni seseorang yang bukan anaknya diangkat menjadi anak, kemudian dikasih namanya. Seperti tadi, Zaid anaknya Haritha. Tapi ketika diangkat anak sebagai anak sama Muhammad, maka menjadi Zaid bin Muhammad. Nah, ini tidak boleh lagi. Tidak boleh menyandarkan nama seseorang kepada yang bukan bapaknya. Dilaknat dalam Islam, tidak boleh. Nah, ini biasanya ibu-ibu pejabat ini begini. Ya, menikah dengan suaminya, kemudian karena suaminya terkenal, ya, maka apa? Disandarkan namanya kepada suaminya. Ini tidak boleh. Ya. Nah, siapa itu? Nia titik-titik bak titik-titiknya. Padahal bapaknya suaminya, disandarkan namanya ke sana. Ya, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Dilaknat oleh Allah, para malaikat, penghuni langit dan seluruh penghuni bumi. Orang yang menyandarkan sesuatu kepada yang bukan nasabnya, yang lagi rame sekarang ini juga ya. Orang-orang yang mengaku sebagai cucunya Nabi. Ya, kita tidak tahu mereka cucu Nabi atau betul atau tidak. Ya, tidak boleh kita komentar ya. Tidak boleh kita komentar kalau kita tidak tahu apakah betul dia cucu Nabi atau bukan. Kita tidak boleh komentar. Karena seorang muslim ya tidak boleh bicara kecuali dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Akan tetapi jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu. Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad, bukan keturunannya. Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad, bukan keturunannya. Kalau keturunannya menyelisihi syariatnya Muhammad, ya maka dia terancam masuk neraka. Ya? Kalau ada yang mengaku cucu Nabi tapi membolehkan kesyirikan, dia terancam masuk neraka. Adapun polemik yang sekarang ini terjadi, kita jangan banyak bicara di sini. Ya, jangan banyak bicara karena kita tidak tahu apakah betul mereka cucu Nabi atau bukan. Kecuali kita tahu pasti mereka betul-betul bukan cucu Nabi, baru kita speak up. Kalau belum, jangan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Haula'il arba'a kulluhum aslamu fi yawmin wahid. 4 orang ini, Khadijah, Abu Bakar, Ali dengan Zaid, masuk Islam dalam satu hari. Wa yawmun amara Rasulullah alaihi wasallam bil inzar wa qama bid da'wati ila Allah wa qad qila an kulli wahidin minhum innahu awwalu man aslam. Baik ya, ini tanggal berapa? Jawabannya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.